Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kembali kita bertemu dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara senantiasa sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas dan juga mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Mari kita mulai aktivitas kita di hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pagi hari ini Engkau memberikan hari yang cerah, hari yang baru, hari yang penuh dengan pengharapan untuk kami jalani, untuk kami hidupi dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih dan juga hidupi dengan kesungguhan. Mari Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman yang sebentar akan kami baca, mari Tuhan pakai firman itu untuk menolong kami, menegur kami, memberikan kami pedoman, memberikan kami pembelajaran untuk kami semakin bertumbuh dalam cinta kasih dan juga takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Hagai pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan 9. Hagai pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 9 yang demikian. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, inilah cerita tentang Hagai dan juga bangsa Yehuda, bangsa Israel yang baru saja pulang dari masa pembuangan di Babel. Ketika mereka pulang, mereka ini kemudian sibuk dengan urusan kehidupan mereka sendiri, sibuk dengan rumah mereka masing-masing, sehingga kemudian mereka menyibukkan diri dengan bekerja, kemudian mengumpulkan segala sesuatu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, rupanya mereka lupa terhadap satu hal yang penting yang menjadi pusat dalam kehidupan mereka, yaitu adalah Bait Allah. Bait Allah pada waktu Babel menyerang Yehuda, Bait Allah itu diruntuhkan. Nah, ketika mereka pulang dari Babel, nah Bait Allah ini belum dibangun. Nah, Tuhan kemudian menegur mereka untuk mereka membangun Bait Allah, dan teguran ini disampaikan lewat Hagai. Lalu Hagai menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada umat Tuhan, bahwa apapun yang mereka kerjakan hasilnya tidak jadi maksimal. Apa yang mereka lakukan tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal. Karena apa? Karena rumah Tuhan
yang tetap menjadi reruntuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tidak di zaman Hagai lagi. Kita sudah di zaman yang berbeda. Dan kita ada di Indonesia, bukan di Yerusalem atau di sekitaran Israel. Lalu bagaimana kita memaknai firman Tuhan yang seperti ini? Judul kita pada pembacaan firman Tuhan ini adalah relasi dengan Allah. Maka kita bisa melihatnya tentang rumah Tuhan, bait Allah ini adalah soal relasi dengan Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita melupakan relasi kita dengan Allah. Ketika kita tidak menyegarkan kembali relasi kita dengan Allah, ketika relasi kita dengan Allah tidak disambung lagi, maka seperti dalam cerita tadi, bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang lubang, berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas, dan seterusnya. Ada hal yang kurang, ada hal yang tidak pas. Karena apa? Karena relasi dengan Tuhan belum terjalin atau barangkali malah tidak terjalin sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, relasi umat dengan Allah adalah relasi yang paling utama. Ketika kita memiliki relasi dengan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita memiliki relasi dengan Allah, maka yang kurang akan Tuhan cukupkan. Ketika kita memiliki relasi dengan Allah, maka apa yang kita butuhkan akan Tuhan sediakan. Ketika kita punya relasi dengan Allah yang benar, maka apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan Tuhan nyatakan bagi kita. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini tentang relasi kita dengan Allah. Bagaimana relasi kita dengan Allah? Apakah menjadi reruntuhan atau kita bangun dan menyegarkan? Apakah gambarannya seperti rumah yang reruntuhan dan reot, atau seperti gambaran taman yang menyegarkan, membuat kita betah tinggal di sana, atau gambaran yang seperti apa? Itu bergantung pada kita. Bagaimana kita merawat relasi kita dengan Allah. Tuhan Allah menghargai relasi dan menempatkan relasi pada posisi yang penting. Maka kita pun juga diundang untuk melihat relasi dengan Allah, relasi dengan sesama juga dalam posisi penempatan yang juga penting. Maka mari kita membangun relasi dengan Allah yang berkualitas, sehingga hidup yang kita jalani ini bukan hidup yang kemudian ini dan itunya kurang, tetapi bisa kita jalani dengan rasa syukur dan rasa cukup. Karena relasi kita dengan Allah itulah yang mencukupkan, menyempurnakan segala sesuatu. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diingatkan kembali untuk membangun, mempertahankan, merawat relasi kami dengan Engkau. Mari Tuhan tolong kami supaya kami dapat mempertahankan, membangun, memelihara relasi kami dengan Engkau sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.